Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Masya Allah, dengan izinnya kita bisa duduk bersama di salah satu rumah Allah ini yang bernama Baitur Rahim, yang bertempat di Kampung Kayu Buntil ya, di Singaraja. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, dalam situasi dan kondisi yang saat ini pandemi COVID-19 yang kita tahu hampir segala aspek dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, Masya Allah, semuanya ikut berubah. Padahal kalau kita lihat virus ini, Masya Allah, tidak terlihat. Dia sesuatu yang nyata ya, tapi tidak terlihat oleh pandangan mata telanjang. Dengan virus seperti ini yang sangat-sangat kecil, Masya Allah, kita ini dibuat Masya Allah, hampir semuanya, perekonomian berubah, pendidikan berubah, semuanya berubah ya. Bahkan kita tahu orang yang terkena virus ini butuh biaya yang sangat besar ya. Bahkan semua orang berusaha untuk menghindar dari virus ini, siapapun dia. Ini menunjukkan bahwasannya subhanallah, sesuatu yang kecil seperti ini saja sudah membuat kita amburadul, membuat kita kacau balau. Dan ini membuktikan tidak pantas bagi kita untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih kekuatan kita? Berapa sih kemampuan kita? Ternyata jabatan yang kita punya, harta yang kita miliki, segala sesuatunya yang kita banggakan, ternyata apa? Subhanallah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Hampir semua saat ini mengeluh dengan keadaan saat ini. Ini membuktikan bahwasannya lemahnya manusia. Tetap ingat, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan segala sesuatunya. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, virus ini tidak akan bergerak.
virus ini tidak akan menyebar kemana-mana. Ini membuktikan inilah keyakinan orang Islam, keyakinan orang Muslim. Jangan sampai keyakinan orang Muslim bahwasanya COVID atau pandemi inilah yang sebagai penyebab utama. Tidak. Ya. Tapi semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tahu bahwasanya sebagaimana firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah terlihat kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Ya. Bima kasabat aidin nas, itu semua atas dasar memang ulah tangan manusia. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ulah tangan manusia di aidin nas, di sini maksudnya dosa-dosa manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, maka Allah berikan Zauk itu rasa, diberikan musibah. Kenapa Allah berikan musibah? Allah Ta'ala sudah mengatakan liudhiqahum ba'dalladzi amilu, disebabkan oleh sebagian apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian dan sebagainya, ya, la'allahum yarji'un, supaya dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini layaknya seorang ayah yang memberikan hukuman kepada seorang anak ketika anaknya lagi salah. Saya rasa kita sebagai orang tua pernah memberikan hukuman kepada anak kita. Mungkin ada yang menjewer, ada yang mencubit dan sebagainya. Ya, memberikan rasa sakit kepada anaknya. Tapi ingat, jeweran yang kita lakukan terhadap terhadap anak kita tiada lain adalah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan kita teguran, Allah berikan kita semacam musibah dan sebagainya, tiada lain karena Allah sayang dengan hamba-hambanya supaya hambanya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita kembali kepada pembahasan kita, ya, kita mengacu kepada pembahasan kita, yaitu saat ini tema kita adalah menutup aib seorang muslim. Ternyata Masya Allah, jika kita lihat ternyata tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan. Sebagaimana firman Allah tadi, Allah turunkan musibah karena atas dasar dosa-dosa manusia. Kita akui itu. Kita akui semuanya. Justru kalau kita mengaku diri kita, saya tidak pernah berdosa, justru saya selalu melakukan kebaikan, saya melakukan yang namanya pahala, amal soleh dan sebagainya, tidak pernah sama sekali. Inilah orang yang sombong. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu, orang yang berdosa itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita lihat tadi lagi, Masya Allah, kita sudah berdosa, ya, Allah sudah tetapkan bahwasannya anak Adam ini akan tetap melaksanakan dosa. Cuman yang Allah ingin lihat siapa sih yang mau bertaubat, yang mengakui akan dosanya, yang mau memperbaiki amalannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pertanyaan sedikit bagi kita semuanya. Kira-kira siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita, ya, kalau kita kembali ke judul, yang tidak pernah punya aib?
Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua kita punya aib, semua kita punya dosa. Kita mengakui akan hal tersebut. Namun kalau kita lihat dari firman Allah Ta'ala, melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana walaupun manusia itu berbuat kesalahan, tapi bagaimana manusia dianjurkan untuk tetap menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan, mohon maaf, dosa, ya, khilaf dan sebagainya, tidak langsung kita umbar kepada yang lain, tidak kita buka, tidak kita sebarkan kepada yang lainnya. Justru disinilah bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau apa tidak melindungi aib saudaranya. Kenapa? Ini membuktikan bahwasanya manusia itu pasti punya aib. Terlebih kita, ya, memandang aib orang lain lebih besar daripada aib kita. Bahkan ada yang memandang bahwasanya aib kita sendiri tidak terlihat. Ini kalau dalam sebuah peribahasa dikatakan, ya, semut yang kecil berada di seberang sungai itu terlihat sangat jelas, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Dosa yang besar di hadapannya sendiri yang dia lakukan itu tidak terlihat sama sekali. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah dosanya orang yang lain. Tapi bagaimana di dalam Islam, subhanallah, lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sangat-sangat menganjurkan untuk tetap selalu melindungi kaum muslimin, jangan mengumbar aibnya. Kenapa? Karena kita pun sama. Tidak ada yang suka aibnya itu disebarkan kepada orang lain. Namun memang ada sebagian kita, mohon maaf, suka sendiri, ya, ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, mohon maaf, dia sendiri yang menyampaikannya, dia sendiri yang menyebarkannya. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan Allah benci, Allah tidak akan mengampuni dosa orang, ya, yang dia melakukan di malam hari sebuah kejahatan, padahal Allah sudah melindunginya, Allah sudah menutupinya. Di pagi hari dia sendiri yang menceritakan dosa tersebut. Padahal Allah sudah berusaha, Allah sudah menutupinya. Tapi dia sendiri yang malah membukanya. Allah tidak akan mengampuni dosa seperti ini. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita lihat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram, bab as-silah wal bir. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man naffasa an mu'min, ya, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabin di dunia, nafasahullahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan, ya, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan yang di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan, ya, kalau tadi menghilangkan,
Sekarang meringankan. Barang siapa yang meringankan kesusahan orang, ya, kesusahan orang lain, yassarallahu alaihi, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Yang pertama tadi menghilangkan. Kalau seandainya, ya, kalau kita lihat bawa ke materi, seumpama dia punya masalah atau punya hutang 100 atau sekitar 1 juta, kita bantu semuanya. Ini namanya menghilangkan. Kalau meringankan, dia punya hutang 1 juta, kita bayarkan 500, ini namanya meringankan. Siapa yang meringankan, Allah akan berikan keringanan bagi dia di dunia dan akhirat. Baru Rasul SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu, Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka Masya Allah, sebagaimana pertanyaan kami tadi, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa, yang tidak punya aib? Allah akan beri, ya, orang-orang yang mau menutupi aib saudaranya, Allah akan tutup juga. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, man kasyafa, siapa yang membuka aibnya seseorang, Allah akan buka aibnya pula di hari kiamat nanti. Kama asyurul muslimin rahimakumullah. Ketika kita memang memiliki aib, kita memiliki dosa, berusahalah, mohon maaf, untuk tidak menyebarkannya. Berusaha untuk menutupinya sekuat-kuat mungkin. Jangan terlalu gampang untuk membukanya. Kenapa? Karena Allah sudah menutupinya. Ini hadiah dari Allah. Ini hadiah dari Allah. Ya, bahkan kalau kita lihat, Masya Allah, dalam sebuah riwayat, ya, di zamannya Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel, di zamannya Bani Israel, di zamannya Nabi Musa alaihi salam, ketika itu terjadi paceklik, terjadi tidak turun hujan di waktu yang panjang, kemarau, tumbuh-tumbuhan pada layu, air berkurang. Ya, ingat, ya, kalau dalam bahasa biologi, air adalah sumber kehidupan. Ini bahasa biologi. Meskipun secara agama tetap Allah yang memberikan kehidupan. Namun secara biologi, ya, ketika air sudah ada, mulai kita kebingungan. Maka di zaman saat itu, ya, Bani Israel akhirnya bagaimana? Karena terjadi paceklik yang begitu sangat panjang, datanglah sebagian kaum ini ke Nabi Musa alaihissalam. Berdoalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan bagi kita. Ini sudah lama tidak turun hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya, Bani Israel saat itu, yang diriwayatkan sekitar 70.000 orang keluar menuju tanah lapang. Ya, mereka berdoa di sana. Kalau kita dengan istilah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Bayangkan, di tengahnya ada Nabi Musa alaihi assalam. Siapa Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa alaihi salam adalah termasuk ulul azmi, termasuk Rasulullah, termasuk yang dikatakan sebagai Rasul. Bukan hanya Nabi, tapi beliau juga sebagai seorang Rasul. Maka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah dengan khusyuk, minta sama Allah, ya Allah turunkan hujan, dengan artinya mereka semua berdoa. Apa
Apa yang terjadi? Semuanya berdoa, hatta Nabi Musa alaihissalam ikut berdoa. Ya, asqina ghaisaki, Allah turunkanlah hujanmu, turunkan hujanmu, turunkan rahmatmu. Semua doa diucapkan. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata apa? Meskipun di sana ada Nabi Musa alaihissalam, hujan pun tidak turun. Tidak turun hujan. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya, Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepadamu sedangkan di antara kalian ada orang yang berdosa selama 40 tahun dan dia belum bertaubat kepadaku. Dan dia belum mau beristighfar, memohon ampun kepadaku. Maka Allah katakan, suruh dia keluar, dengan makna suruh dia keluar dari barisanmu. Kalau dia masih tetap di sana, hujan tidak akan pernah aku turunkan. Ini kata Allah. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Musa? Ya namanya kita kalau didengar kabar seperti itu kan, siapa ini kira-kira? Mencari-cari, ini siapa ini? 40 tahun melakukan maksiat, melakukan hal yang dosa dan tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh keluar dari barisan orang tersebut. Maka Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, siapa sih di antara kalian, ya, dia berdosa selama 40 tahun, artinya tidak mau bertaubat, tidak pernah beristighfar kepada Allah, karena dia kita tidak mendapatkan hujan. Siapa yang merasa melakukan itu, keluar dari barisan ini. Subhanallah. Maka di antara semua itu ternyata apa? Ada seseorang yang memang dia tidak mengatakan, tapi dia meneteskan air mata. Semua orang toleh kanan kiri, depan belakang semuanya, namun di antara barisan itu ada yang memang meneteskan air mata. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia merasa Allah menegur dia. Cuman tidak disebutkan riwayatnya, tidak disebutkan siapa orang tersebut. Di dalam hatinya dia mengucapkan, ya Allah, akulah, yang artinya dia mengakui bahwasanya selama ini dialah yang selalu bermaksiat selama 40 tahun dan tidak pernah beristighfar. Dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, kalau aku mengakui hal ini, aku keluar dari barisan ini, engkau berarti akan membuka aibku di hadapan orang. Tapi kalau aku masih tetap dalam barisan ini, engkau tidak akan menurunkan hujan tersebut. Maka ampunilah aku ya Allah. Dia mengakui mau dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu sangat tulus, maka turunlah hujan. Subhanallah. Turunlah hujan saat itu. Apa yang terjadi? Mereka semua mencari, apalagi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena tadi syaratnya yang Allah katakan, keluarkan orang tersebut dari sana, baru akan diturunkan hujan. Tidak ada yang keluar dari barisan tersebut, tapi Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan siapa orang tersebut yang melakukan dosa selama 40 tahun tidak mau bertobat kepadamu, dan sekarang dia malah bahkan engkau menurunkan hujan untuk dia. Allah mengatakan apa? Bagaimana aku akan aku menutupi aibnya
padahal dia bermaksiat kepadaku, dan bagaimana aku akan membuka aibnya padahal dia sudah bertaubat kepadaku. Subhanallah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sebuah pengajaran besar bagi kita semuanya. Di antara kita tidak ada yang suci 100%. Di antara kita tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya pernah melakukan dosa, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kita harus mengakui hal ini. Dalam keadaan sendiri terutama. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dalam keadaan sendiri? Tidak ada orang lain di sana. Bahkan dalam keadaan gelap-gelapan, apa yang kita lakukan? Tidak ada orang lain. Kama asyarul muslimin rahimakumullah. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan bagi kita bahwasanya wahai manusia semuanya, jangan pernah mengaku diri kita adalah orang yang suci 100%, selalu melakukan amal soleh, tidak pernah melakukan dosa sama sekali, tidak. Kita pasti pernah melakukan hal tersebut. Cuma yang terbaik adalah orang yang memang melakukan aib dan mengakuinya. Maksudnya apa? Dia mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti inilah yang kita lindungi. Orang-orang yang memang rajin sholat, masuk ke masjid jamaah dan sebagainya. Ketika dia melakukan suatu dosa, mohon maaf, dia melakukan zina, dia melakukan hal-hal yang buruk, kalau dia memang orang yang soleh, berusaha untuk ditutupi. Inilah yang disunnahkan untuk menutupi aibnya. Dan dia melakukan dosa itu, mohon maaf, bukan dalam keadaan terang-terangan, tapi secara sembunyi. Kita sembunyikan aibnya ini. Namun apabila ternyata dia sendiri terang-terangan, ini berbeda. Dia sendiri terang-terangan, bahkan mohon maaf, di depan masjid, dia sengaja mohon maaf, minum minuman keras, main judi di depan masjid dan sebagainya. Bahkan dimasuk waktu sholat. Ini kan berarti sudah terang-terangan, beda. Yang dimaksud menutupi aibnya orang Islam di sini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang dia banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang berusaha, inilah yang disunnahkan untuk ditutupi aibnya. Maka tidak mudah bagi kita untuk menutupi aib seseorang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah majelis kita saat ini. Kita memahami hadis tadi, man satara musliman, siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di akhirat kelak, di dunia dan akhirat, bahkan dalam riwayat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Ada yang membaca satir. Ya. Innallaha azza wa jalla hayyun satir. Yuhibbul haya'a was-sitr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Sitir ini tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga Asmaul Husna 99 itu semua ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nama-nama Allah itu bukan 99, jumlahnya lebih. Kalau yang di dalam Al-Quran 99, cuman ada tambahan-tambahan dalam hadis-hadis yang lain, salah satunya ini. Innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah maha pemalu lagi maha menutupi. Lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada hari kiamat nanti
innallaha yudnil mu'min, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang beriman pada hari kiamat nanti. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Memanggil di sini bermakna berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil satu-satu. Dan disinilah kalau kita lihat, Masya Allah, kita dipanggil saat itu di hadapan seluruh manusia, bukan manusia segini toh, tetapi dari awal hidup manusia sampai manusia terakhir. Bahkan apa? Malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Datanglah Rabbuka, Tuhanmu, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan malaikat saat itu bersaf-saf. Semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah yudnil mu'min, Allah memanggil orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah satu persatu. Hatta yad'a kanafahu alaih. Kemudian Allah letakkan kanafah, penutup antara dia, yaitu penutup ya Allah dengan dia saja. Tidak ada yang tahu lagi. Kanafah di sini penutup. Ya, ketika kita berdua kemudian ditutup begitu, tidak ada sama sekali orang yang tahu. Berarti kita bermakna di sana apa? Kita berdua saja. Dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata nanti di akhirat kita akan begitu. Orang yang beriman akan seperti itu. Allah akan panggil, kemudian Allah turunkan penutup. Maka latihan sebelum kita nanti di akhirat berdua dengan Allah, latihan ketika di dunia ini. Coba kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita hanya kita dengan Allah. Hanya ada Anda dengan Allah, tidak ada orang lain. Berusahalah untuk rajin tahajud, rajin mengaji. Ngaji bukan hanya pada saat ada orang saja. Ya. Giliran orang pergi kita tidak mau ngaji. Atau giliran orang pergi, mohon maaf, ngaji kita tidak sebanyak ketika ada orang. Ngaji kita tidak sebagus ketika banyak orang. Maka berlatihlah saat ini. Kita beramal hanya ada kita dan Allah. Apa yang terjadi saat itu? Allah turunkan kanafah. Maka Allah bertanya, alam taf'al dzambak hadza, apakah engkau melakukan dosa ini? Allah sebutkan dosa kita. Apakah engkau melakukan dosa ini, wahai hambaku? Bayangkan, Allah tanpa perlu bertanya lagi kepada malaikatnya yang mencatat amal baik dan buruknya. Tapi Allah sendiri yang menyebutkan alam taf'al dzambak hadza, apakah engkau melakukan dosa ini? Bayangkan. Hamba itu hanya mengatakan apa? Na'am ya Rabb. Iya wahai Tuhanku, iya wahai Tuhanku. Kenapa tidak bisa mengelak saat itu? Allah sebutkan dosa-dosa kita yang telah pernah kita lakukan di dunia, Allah sebutkan. Allah Ta'ala berfirman yang kita hafal ayatnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci bibirnya, kami kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, kami buat bicara tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki yang menjadi saksi terhadap apa yang sudah dilakukannya. Semua kita ketika melakukan apapun itu, mohon maaf, seluruh tubuh ini ikut. Seluruh tubuh ini ikut melakukannya semuanya. Semua tubuh ini ikut merasakannya. Sehingga Allah kunci saat itu mulutnya, tangannya dibuat bicara, kakinya menjadi saksi. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, alam taf'al dzambak hadza, bukankah engkau melakukan dosa ini? Dia hanya bisa mengatakan na'am ya Rabb, na'am ya Rabb. Ya Allah. Diulangi lagi, alam taf'al dzambak hadza, disebutkan dosa yang lain lagi. Apa yang dia katakan? Na'am. Fayuqarriruhu, dia mentakrirnya, dia mengiyakannya, dia mensetujuinya. Kenapa? Karena dia paham, iya betul itu yang saya lakukan. Subhanallah, semua dosa saat itu disebutkan satu persatu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau seandainya kita sama bos kita, direktur kita dipanggil berdua saja, disebutkan kesalahan-kesalahan kita. Bukankah kamu dulu saya duduk kemari, suruh saya kasih kamu uang sekian, habisnya sekian, mana susuknya? Kamu melakukan ini, saya suruh jam sekian kerja, kok kamu sudah jam? Ditanya. Ketika semua kesalahan, dosa yang pernah dilakukan itu dikatakan oleh bos kita, apa pikiran kita saat itu? Mungkin pikiran kita saat itu, ya sudah, pecat saja saya. Bayangkan saat itu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan dosa kita. Bukankah kamu dulu seperti ini? Kamu melakukan dosa ini di kamar ini pada saat jam sekian dan sebagainya. Bukankah kamu di jalan ini melakukan dosa ini, semuanya disebut. Maka saat itu seorang hamba akan merasa hancur hatinya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi saat itu sudah. Tapi apa? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan apa? Inni satartuka, ya, ini satartuha alaika fid dunya, sesungguhnya aku menutup aib itu bagimu di dunia. Fa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni aib-aib dosa-dosa tersebut bagimu pada hari ini. Subhanallah. Ternyata sampai di hari kiamat pun Allah tutup aib kita semua. Ini kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hadis ini. Allah katakan tadi apa? Yudnil mukmin, memanggil orang yang beriman, disebutkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan orang yang beriman bisa berdosa. Apalagi mohon maaf, orang-orang yang mohon maaf, yang tidak pernah sholat, datang ke masjid, yang tidak pernah melaksanakan sholat dan sebagainya, orang yang tidak pernah belajar dan sebagainya. Yang beriman kepada Allah saja masih bisa berdosa, apalagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis itu dikatakan bahwasanya saat itu manusia, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah secara terang-terangan buka semuanya, tidak diturunkan kanafah, tidak diturunkan penutup baginya, sehingga dibuka semuanya. Ala laknatullahi 'alal zalimin. Maka saat itu hanya laknat Allah
yang menimpa bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita lihat dalam hadis tadi, Masya Allah, 2 hadis yang kita perhatikan. Allah menutupi aib seseorang di dunia dan Allah menutupi aib orang tersebut di akhirat. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, la yasturu abdun abdan, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian subhanallah, ya, kita lihat Allah Subhanahu wa taala sangat suka, yuhibbu al-haya. Allah sangat suka yang namanya malu. Allah suka dengan yang namanya yuhibbul haya was-sitr, dan menutupi. Ternyata apa? Orang yang menutupi aib saudaranya, aib seorang muslim, Allah suka dengan hal seperti ini. Kenapa? Allah sendiri pun menutupi aib orang mukmin tersebut. Kok kita membukanya secara lebar? Wal-iyadu billah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, hadis ini mengajarkan bagi kita, mohon maaf, dilarang bagi kita untuk selalu mencari, mengikuti kesalahan-kesalahan manusia, mencari-cari dosa-dosa manusia, mencari celah aibnya. Ini kira-kira di mana ya dosanya dia ini? Perhatikan. Dikejar terus, bahkan diikuti-ikuti kemana? Yang diistilahkan dalam Islam dengan namanya tajassus. Memata-matai, mencari aib saudaranya di mana ini, dicoba. Ya, ini taruh uang di sini, kira-kira diambil enggak sama dia? Ya, dia pasti akan lewat sini, taruh uang di sini. Diambil enggak? Ini mencari-cari namanya. Ingat, orang yang menyibukkan dirinya, ya, orang yang menyibukkan dirinya untuk mencari aib saudaranya, maka dia akan lupa terhadap aibnya sendiri. Kenapa? Karena dia memandang aib saudaranya itu lebih besar, sehingga apa? Dia sendiri memandang pada dirinya sendiri tidak ada aibnya. Sebaliknya, mafhumul mukhalafah, orang yang selalu memeriksa aibnya dirinya sendiri, melihat atau memeriksa aib dirinya sendiri, dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak akan sibuk dengan orang lain. Berarti di sini solusi bagi kita semua agar kita tidak terjerumus, ya, membuka aib seseorang. Jangan terlalu suka dengan yang namanya aib orang beriman. Jangan terlalu suka aibnya orang yang soleh. Ingat, orang yang beriman, orang yang soleh. Perhatikan, orang yang beriman, orang yang soleh, kalau melakukan dosa sebenarnya dia malu. Ada orang yang beriman, mohon maaf, ada orang yang soleh, rajin ke masjid, mohon maaf, terkena lilitan riba. Kita tidak bisa langsung mengatakan pada dia, Masya Allah, ya, tidak bisa kita terangkan, oh si itu masih main riba dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Kalau kita lihat perbuatannya soleh, dia berusaha sudah. Saya rasa dia sendiri pun tidak suka dengan yang ini cuma dalam keadaan keterpaksaan. Jadi orang yang beriman melakukan dosa atas dasar keterpaksaan, atas dasar ketidaktahuan, atas dasar memang tidak ada keinginan dirinya sendiri. Ini orang yang beriman. Inilah yang kita tutupi aibnya. Berusaha untuk mengencangkan ini. Kenapa? Kalau ini kita tidak pegang, wal-iyadu billah. Wal-iyadu billah. Tidak ada orang yang soleh akan terlindungi nantinya. Tidak ada orang-orang yang baik terlindungi aibnya semua. Kenapa? Karena semua saling membuka aibnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis-hadis tadi dilihat, diperhatikan baik, disimak dengan baik.
Ingat, orang yang mau menutupi aib saudaranya, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit lagi, ahaqqun nasi bis-sitr 'alal muslim nafsu. Yang paling berhak untuk dilindungi aibnya adalah aibnya orang Islam. Ini paling berhak. Kenapa? Dia adalah saudara kita. Selama dia beriman, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat secara baik, dialah orang Islam. Maka inilah yang sangat disunnahkan untuk selalu melindungi atau jangan menyebarkan aibnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah masuk Isya saat ini. Apa yang kita pelajari, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dalam keadaan sendiri maupun secara terang-terangan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalau seandainya kita pernah membuka aib saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutupi aib kita di dunia dan di akhirat, dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita akhir, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Masjid Baitur Rahim yang telah memberikan kesempatan pada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokahnya pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.